Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 akan melakukan hasil wawancara mengenai UMKM yang dimana itu adalah penjualan kebab. Sebelumnya itu izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Zahra Rahma Aditya dengan Prodi Manajemen NIM 2023 021011. Saya Francisca Dimana, Prodi Akuntansi NIM 2023 Saya Nevina Putri Irawan dengan NIM 2023 031035. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Arianto. Bapak Arianto. Di sini kami akan mulai menanyakan wawancaranya. Jadi yang pertama itu sudah berapa lama jualan kebabnya itu sendiri? Sudah berapa lama? Jualan kebab saya baru merintis masih kurang lebih setahun lebih ada. Tahun lebih. Oke. Gimana udah ada perkembangannya apa masih ada duluan? Masih belum berkembang gitu. Ya dilihat dari segi yang dijalanin ya masih naik turun, namanya masih merintis. Jadi kan ada setiap pengeluarannya itu kan, gimana udah berapa tiap bulan pengeluaran itu dan tiap beberapa bulan itu dalam operasional termasuk listrik sama biaya sewanya. Oh, sewa gerobak. Kalau sewa gerobak sewa tuntasan saya sewa tempat sana kena 1 juta di sana. Oh, lapak itu dapat bayar juga ya? Iya, 1 juta sebulan. sebulan. Terus buat modal gerobaknya itu berapa? Kalau gerobak itu kira-kira berapa ya? 6 jutaan. Berapa perkiraan penghasilannya itu tetap ya, perkiraan penghasilan tetap biaya bulannya itu Tiap bulan penghasilannya berapa? Yang udah pasti tuh nyampe segitu gitu. Ya udah pasti ya. Masukan Masukan bersih kotor. dua-duanya. Dua-duanya. Bersihnya berapa? Bersihnya ya lumayan lah. Juta lebih. Nah, Kurang lebih 1 juta atau bisa sampai 1,5 Pak? 1,5. 1,5an lah itu udah bersihnya ya. Tapi tiap bulannya itu Om naruh target gak sih kira-kira harus segini target per bulannya biar nggak rugi atau tergantung memang tiap bulannya aja? Ya kalau target susah namanya jualan ya, kadang-kadang naik, kadang turun kan gitu. Berarti nggak ada target penjualannya Nggak gitu ada. ya? Motornya ya lumayan lah. Kan dibagi sana sini sih ya, ketemunya kan segitu bersihnya. Iya, jadi berapa? Kurang lebih 5-an. 5 juta. Wah, gede ya. Ya lumayan lah. Motornya 5 juta, bersihnya 1,5. Kalau selanjutnya itu bahan baku apa saja untuk pembuatan kebab beserta biaya yang dikeluarkan untuk kebab. Bahan bakunya apa aja sih? Apa aja? Bahan baku mah kalau kulit kebab itu roti kayak roti lagi tuh dari tepung, dari daging itu saus-sausannya, sayur. Tapi berarti semua bahan bakunya itu beli kan Om ya? Beli Bukan kan yang bikin. ada stoknya. Apakah biaya per porsi kebab itu udah berubah tergantung musim atau bunga-bunga itu? Bentar. Buat seporsi kebabnya berapa tuh Om? Apa harga motor bersih? Iya, harga yang dijualnya. Yang dijual. Iya. Yang dijualnya kita jual yang gede itu 18. Satu ukuran aja Om yang reguler, yang biasa. Yang biasa ya itu yang 17. Oh, berarti satunya itu 17.000. Variannya apa aja Om? Ada yang reguler, ada yang gede, yang kecil, yang sedang. Varian rasanya Om? Varian rasa mah Pakai mozzarella tuh. paling iya keju-kejuan gitu. Berarti cuma yang Telur. oh iya ada apa aja Om? Keju, Kalau ada keju yang kan cuma buat telur. ini, buat ekstra. Oh, Bisa keju tambah, maksudnya bisa ekstra ya? Oh, berarti buat produk biasanya itu emang kebab biasa aja, cuma bisa ekstra telur sama keju. Untuk manfaat rasanya ekstra itu ya.
persentase penjualan tiap hari per bulan itu berapa? Biasanya kalau yang lagi pengen nih pakai keju nih enak kayaknya. Iya. Kalau pakai keju pakai telur nih, kebanyakan itu yang biasa. Modal awal usaha untuk buat mulai usaha itu berapa? Modal awal Dari nol, kira-kira habis 10 juta. Itu udah sama gerobak berarti semuanya ya. Gimana cara menentukan harga produknya itu? Ya, harga modal bantuan ya. Jadi harga kulit berapa? Kira-kira kan satu itu ada 20 pack, isinya itu ada 20 base ya. Satu packnya itu harganya berapa? Ntar dibagi 20 gitu. Harga sayur berapa 1 kilonya? Harga sausnya berapa? Itu main di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bersama dengan Bapak siapa? Bapak Rianto di pinggir jalan Pisangan Timur. Nih Pak, saya ingin nanya tentang bahan bakunya. Bahan bakunya nih seperti kulit kebab, saus, dan sayur-sayuran serta dagingnya. Ini kulit kebabnya berapa harganya Bang? Perfect. 30.000 ya. Sambelnya nih 25. Saus tomatnya, saus mayonesnya berapa? Buat sayur-sayurannya kira-kira berapa nih Bang? Naik turun ya. Buat dagingnya nih Bang, dagingnya 50.000. Buat margarin nih berapa Bang? 7 juta. Anjay, 7 juta. Nih ya guys, buat menunya yang besar 17.000, yang sedang 14.000, yang kecil 10.000. Ada burger juga 13.000 sama hotdog 13.000. Ekstranya ada keju 2.000 sama tambah telur 3.000. Kira-kira itu saja yang kami tanyakan kepada Mas, biar semoga kedepannya Mas bisa lebih maju lagi ya usahanya. Amin. Baik, terima kasih Mas. Terima kasih Om. Demikian hasil wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan akuntansi manajemen dengan menggunakan metode full costing pada UMKM kebab. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan saya sendiri Davina Putri Irawan dengan NIM 2023 031035. Saya Francisca Angelina dengan NIM 2023 03 10 38. Saya Zahra Ramalidia dengan NIM 2023 021 011. Selanjutnya latar belakang dari UMKM Kebab ini, usaha makanan khususnya kebab merupakan salah satu sektor bisnis yang berkembang pesat di Indonesia. Dengan persaingan yang ketat, pelaku usaha dituntut untuk memiliki pengelolaan biaya yang efisien agar dapat bersaing di pasar. Lokasinya ini ada di sebelah Apotik Pahala di Jalan Pisangan Lama 3, nomor 3 RT 2, RW 7, Pisangan Timur, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus ibu kota Jakarta dengan kode pos 13230. Selanjutnya metode yang dipakai. Metode yang digunakan adalah dalam proyek ini adalah analisis full costing. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencatatan manual biaya-biaya yang dikeluarkan oleh usaha kebab. Sebagaimana terlihat pada gambar yang disediakan, data kemudian dikelompokkan ke dalam kategori biaya bahan baku, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Selanjutnya, Di sini ada tabel biaya bahan baku. Biaya bahan baku per hari untuk 20 porsi itu udah dihitung sebulan. Jadi dagingnya itu yang pertama bahan bakunya daging, total harganya 400.000. Kulit tortillanya total harganya 240.000, seladanya 240.000, sayur tomatnya 150.000. Terus ada saus tomat itu harganya 180, saus sambal 180, margarin 105.000, mayones 60.000, keju 50.000, dan total biaya bahan bakunya itu 1 juta
65.000. BOP variabel dan BOP tetap ya. Biaya overhead variabelnya itu barangnya yang pertama pemasaran kebab. Kuantitinya itu 1, total biayanya 102.000. Plastiknya satu piece isinya 100 lembar, total harga 7.500. Untuk teflonnya satu buah itu harganya 60.000, pisaunya 15.000, terus penjepit makanannya 1, total harga 9.000, lekainya 5.000. Jadi ini total biaya overhead variabelnya 188.000. Terus di sini ada biaya overhead tetapnya. Keterangannya itu ada sewa tempat. Total biayanya itu 1 juta. Listrik itu total biayanya 100.000 dan gas 186.000. Lampu 10.000. Total biaya overhead tetapnya sebesar 1.296.000. Di sini ada hasil implementasi. Terdapat penyusutan, yaitu di mana per bulan diasumsikan disesuaikan ke harian untuk menghitung harga pokok pada harian. Keterangannya itu terdapat gerobak kebab yang dimana itu sekitar 1.700.000, itu dibagi 5 tahun, yaitu hasilnya 340 per tahun. Kemudian kompor itu 200 dibagi 5 tahun, itu hasilnya 40 per tahun. Jadi total biaya pada gerobak kebab itu terdapat 28.333 per bulan, ditambah kompor 3 seharga ini total biayanya 3.333.000 per bulan. Jadi total penyusutannya itu 31.666. Hasil implementasi kedua, untuk rumus HPP dalam full costing itu di mana biaya bahan baku ditambah BOP penyusutan ditambah BOP variabel ditambah dengan BOP tetap. Perhitungannya bahan bakunya itu 1.605.000 ditambah dengan BOP penyusutannya itu 31.666 ditambah dengan BOP variabel setotalnya 188.000 ditambah dengan BOP tetap 1.296.000. Jadi total harga pokok produksinya itu 3.120.666. Jadi hasil laporan laba ruginya terdapat penjualannya itu sekitar 8.400.000, harga pokok penjualannya itu 3.120.666, laba kotor jadi dikurangi penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualannya itu sekitar 5.279.334. Beban administrasi dari penjualannya itu terdapat 0, asumsi dari datanya tersebut. Jadi laba bersihnya itu sekitar 5.279.334 dikurangi 0, hasilnya tetap. Jadi 5.279.334. Jadi ini untuk dokumentasi fotonya terdapat proses pembuatan kebab, dan ini yang sebelahnya itu terdapat daftar menu kebabnya.